Jogja itu punya ikon produk itu namanya perak yang dibuat dengan handmade, dan teknik itu dikenal di dunia namanya teknik filigree. Yang kedua ada juga teknik tata. Tetapi melalui beberapa tahun dengan kejadian kita tahu sendiri ya, ada COVID, pandemi, ada juga Jogja pernah gempa bumi, pernah juga Merapi meletus. Kelihatannya itu sedang kurang baik-baik saja. Tetapi kita tidak putus asa. Justru ini saya anggap setelah pandemi ini kehidupan itu mulai bergerak dengan baik, sehingga kita yang di Jogja ini semangat sekali untuk memperjuangkan bagaimana perak itu bisa berkilau dan jaya kembali. Nah, kami di Borobudur Silver itu terus mengupayakan dari hulu sampai hilir, karena sini dibuat dengan handmade. Jadi artinya kita tuh harus melatih tenaga-tenaga ahli itu tidak boleh sampai terputus atau habis. Jadi di sini saya mencoba melalui dengan silver workshop, silver school, whatever itu, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, instansi dinas di Yogyakarta. Saya sebutkan salah satunya adalah Dewan Kerajinan Dewan Kerajinan Nasional, sehingga kami diizinkan untuk membuat sertifikat bagi orang yang belajar di Borobudur Silver itu mendapatkan sertifikat yang didukung oleh Dekranas. Sehingga kebetulan tahun ini, bulan ini ada yang namanya ulang tahun 75 provinsi antara Provinsi DIY dengan Provinsi Victoria Australia yang ibu kotanya Melbourne. Maka ada desainer-desainer dari Australia yang datang khusus untuk memperingati ulang tahun ini, tetapi kebetulan di Jogja juga ada Jogja Fashion Week. Mereka akan terlibat dari mendesain pakaian batiknya, kolaborasi. Tentunya kami dengan background dari perhiasan dan jewelry ya nggak mau ketinggalan, supaya menunjukkan bahwa orang Jogja itu kompak banget. Kita itu sudah sangat sering kolaborasi dunia fashion dengan dunia jewelry, supaya ini juga bisa ditampilkan dan manis. Nah, di sini hari ini kita kebetulan ini banyak sekali, yang 3 dari Australia, lalu beberapa siswa dari berbagai macam universitas di Indonesia pun ada. Tempat ini kita welcome mereka semua, karena nanti akhir acara mereka akan mendapatkan satu sertifikat yang ditandatangani oleh Gusti Putri Pakualam dengan logo Dekranas dan perusahaan kami. Ya, ini sebagian dari perjuangan. Lalu untuk mengatakan bagaimana supaya bisnis ini bisa jalan kembali, kami sebagai pengusaha harus berusaha. Caranya aktif mengikuti pameran. Sebagai contoh, bulan depan September saya akan pergi ke 2 pameran. Awal bulan minggu pertama yaitu tanggal 6 September itu ke China, ke kota Xiamen, di dalam pameran yang namanya China Investment for Trade. Kemudian pulang Indonesia, seminggu berangkat lagi ke Hong Kong yang namanya adalah Hong Kong Jewelry Gem Show. Nah, dengan mengikuti yang pameran di luar negeri, karena perak itu sama dengan orientasinya dulu pun ekspor, saya ingin mengembalikan ekspor ini berkibar kembali, tetapi tidak melupakan pasar dalam negeri. Jangan sampai pasar dalam negeri diisi oleh barang-barang produk dari luar negeri. Maka kami juga ikut pamerannya aktif di Jakarta, terutama ada Inacraft, ada Trade Expo Indonesia, itu kita ambil. Seperti itu Mas perjuangannya. Jogja Fashion Week itu Tentu saja, tidak cuma hanya Jogja Fashion Week, semua event di Yogyakarta dari sekarang dan ke depan akan terus menggaungkan, mensukseskan semua produk dari para IKM UKM kita. Terima kasih. Goalnya itu adalah satu, biarlah mata dunia siapapun itu menghargai betapa seni ini tuh sangat indah, sangat bagus, dan Indonesia itu unggul loh Mas. Untuk teknik filigree ini, kalau saya tidak ngomong berlebihan, kita itu nomor 1 sekarang di dunia. Saya sudah di bisnis ini 35 tahun menggeluti teknik filigree yang sudah orang Eropa, bahkan orang China pun males untuk bisa meniru, karena itu so much detail, sangat detail dan sangat sophisticated. Jangan sampai punah. Jadi itu goal saya, itu mengedukasi, memperlihatkan kepada dunia. Tapi yang kedua, at the same time, memang ingin mengkader orang Indonesia itu jangan give up dengan profesi ini, eman gitu loh ya. Jadi ini profesi yang sudah membawa nama Jogja itu harum di dunia. Ya itu dulu deh, jangan sampai hilang. Kalau soal bahan, bahkan saya kompromi, tidak harus filigree itu dibuat dengan bahan perak.
Yang kita tahu perak juga semakin naik harganya, emas juga itu kan mengikuti ya. Jadi langkah pertama saya dalam waktu dekat ini adalah menyelamatkan teknik itu supaya makin banyak orang suka. Tahu caranya nggak sulit sebetulnya, tapi harus betul-betul mau mencoba dulu. Tapi filigree itu seperti apa, Bu? Filigree itu kaidahnya atau artinya adalah membuat perhiasan dengan metode kawat yang dipuntir-puntir. Itu dulu. Jadi sesimpel itu, tetapi senjelimet itu ya. Baik. Jadi kalau berbahan perak karena orang masih seneng, wah datang ya mau bikin perak, karena kalau belajar di sini barang yang kamu bikin silahkan kamu bawa. Itu 300.000. Tapi kalau saya bundling paket karena butuh waktu 3 jam lah ya supaya barangnya cantik, kan mesti lapar, haus. Kalau dengan makan dan minum ya tambah 50.000, 350.000. Sudah bisa dibawa ya, Bu, Bawa hasilnya perhiasannya ya. itu ya. Mereka sudah bikin sendiri. Mari kita hargai dan mereka bangga banget buatannya mereka sendiri.